Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mukhlisun niyyah lillahi ta'ala. Kita sama-sama hadirkan ikhlas dalam hati kita, semata-mata mengharap balasan kebaikan, balasan pahala dari Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu, syaratul wilayah, menjelaskan tentang kriteria atau ketentuan dari seorang yang disebut telah mencapai derajat kewalian, wali. Nah, ketika sering para penceramah, para ulama menjelaskan seorang mukmin atau seorang muslim yang bernama fulan atau fulanah telah masyhur mendapat derajat kewalian. Nah, maka apa yang dimaksud, bagaimana ketentuannya, dan kalau bisa ya bagaimana caranya seseorang sampai mendapat derajat kewalian. Ba'dun nas, qala al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, ba'dun nas min sigharihim yakununa musta'iddina lil wilayah thumma bisur'atin yasiruna awliya, mithla Syekhi Abdul Qadir al-Jailani wa Syekh Ahmad ar-Rifai. Sebagian manusia, sebagian hamba ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, memang semenjak usia dini, memang ya dari lahirnya dari lahir itu memang sudah diciptakan, ditakdirkan memiliki tekad kuat, memiliki diberikan kemudahan untuk sampai pada derajat kewalian, dilapangkan, dimudahkan, dilancarkan jalannya menuju derajat kewalian. Sehingga dalam waktu singkat, dalam waktu dekat, orang-orang tersebut langsung menjadi para wali. Ya, disebutkan di sini contohnya seperti Syekh Abdul Qadir dan Syekh Ahmad ar-Rifai. Syekh Abdul Qadir di Indonesia sudah sangat terkenal, hampir semua orang-orang kalau di pondok itu ya tahulah ya, membaca manakib siapa ini. Nah, biasanya manakib Syekh Abdul Qadir. Kalau yang kedua disebut Syekh Ahmad ar-Rifai, ini ya biasanya jarang yang tahu. Tapi dua ulama, dua tokoh wali ini sejatinya adalah hidup dalam masa yang sama, masa yang berbarengan ya, satu kurun, satu masa yang sama hidupnya. Allahu yusahhilu alaihim tahammulal masyaqil ibadat wajtinabi asyahawat al-muharramat. Allah memudahkan, melapangkan jalan bagi mereka bahkan semenjak kecilnya untuk dapat dengan mudah, merasa mudah melewati dan menanggung beratnya rintangan, beratnya melawan nafsu, baik dalam menjalankan ibadah maupun meninggalkan perkara-perkara yang haram. Allah mudahkan bagi mereka. Yu'inuhum, Allah menolong mereka. Fayasiruna awliya'a bisur'atin, dan akhirnya mereka dapat dalam waktu singkat masuk dalam derajat kewalian.
Wa ba'dun nas yaqdi ahaduhum arba'ina sanah. Sebagian hamba yang lain, salah seorang di antara mereka, misal ada yang menghabiskan waktunya, umurnya sampai 40 tahun baru dia masuk dalam derajat kewalian, hatta yasira waliyan, ya. Itu pun kalau jadi. Nah, ya, tapi waktunya lama. Jadi ada yang lama, ada yang sebentar, ya. Diciptakan, ditakdirkan oleh Allah, ya, tidak sama. Wa huwa yujahidu nafsahu. Selama 40 tahun itu dia terus berperang, memerangi nafsunya, hatta yatahammala masyaqqatil ibadah, sehingga dia betah-betahkan, dia tahan untuk menjalankan semua kewajiban, meninggalkan semua keharaman, dan menjalankan, memperbanyak amalan-amalan sunnah, meskipun dari 1 atau 2 jenis macam amalan sunnah. Jadi misal 40 tahun dia habiskan baru masuk pada derajat kewalian. Nah, apa yang dia lakukan? Menjalankan, bersabar menjalankan semua kewajiban, bersabar meninggalkan semua larangan, keharaman, ya, yang wajib dijalankan semuanya, yang haram ditinggalkan semuanya. Kemudian ditambah menjalankan, memperbanyak amalan sunnah, meskipun hanya dari 1 jenis atau 1 macam amalan sunnah. Amma limujarradi iktsari dzikri, adapun jika seseorang berharap, bercita-cita, punya target ingin menjadi seorang wali, seperti misal Syekh Abdul Qadir, Syekh Ahmad Arifai, ataupun wali-wali yang lain yang terkenal, tapi dia hanya merutinkan dan mengistiqomahkan, memperbanyak wirid-wirid, membaca zikir secara lisan, la yasiru lau asya alfasanah la yasiru waliyan, maka orang tersebut tidak akan pernah sampai pada derajat kewalian meskipun dia hidupnya sampai 1000 tahun dan mengistiqomahkan hanya membaca, melantunkan wirid-wirid, zikir-zikir secara lisan. Idza lam yakun adzikru ma'a huluril qalbi, jika zikirnya tadi tidak disertai dengan pengagungan di dalam hatinya. Jadi lisannya kemana, hatinya kemana. Wasihatin niyah wasofaiha, dan misal dia hanya membaca zikir, hatinya ya madhab, hatinya ya khusyuk, mengagungkan, akan tetapi niatnya rusak, niatnya keliru, misal riya, pamer, bukan semata-mata mengharap pahala dari Allah, nah maka tidak akan mencapai derajat kewalian. Ya, ataupun dia hanya membaca wirid-wirid, zikir-zikir dari thorekohnya, misal dari gurunya, namun yang wajib dia tinggalkan, meskipun 1 poin permasalahan, dia wajib misal sholat 5 waktu, namun dia tidak full dalam melaksanakan kewajibannya. Tidak full artinya ada 1-2 kewajiban yang dia abaikan, ataupun kewajiban sudah dia tunaikan, tapi perkara yang haram tidak dia tinggalkan, meskipun 1 poin permasalahan saja, nah, maka dia juga tidak akan sampai pada derajat kewalian. Jadi semua yang wajib dilakukan, semua yang haram ditinggalkan, dan ditambah tadi setelah semua itu beres, ditambah memperbanyak amalan sunnah, meskipun hanya dari 1 atau 2 macam jenis amalan sunnah. Istiqomah dilanggengkan seperti itu sepanjang hayat, maka nanti dia berarti telah memenuhi syarat atau kriteria untuk nanti dia masuk ke dalam jajaran atau
dalam kalangan para wali, sudah memenuhi syarat. Nah, adapun apakah sudah betul-betul mencapai derajat kewalian ataukah belum, ya wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Nah, bisa jadi orang tersebut yang bersangkutan sendiri tidak mengetahui bahwa dirinya ternyata telah menjadi seorang wali, sampai dia mati pun ternyata dia nggak tahu misalnya. Nah, kecuali nanti menjelang ajalnya disampaikan oleh malaikat Azrail. Nah, bisa jadi semacam itu. Kemudian syartul wilayah disebutkan di sini bahwa syarat kewalian adalah al-ilmu syar'iyyu. Secara logikanya dia harus paham dulu ilmu agama, ilmu syariat Islam. Jika tadi syarat kewalian adalah menjalankan kewajiban seluruhnya, meninggalkan keharaman seluruhnya yang berkaitan bagi dirinya, ya, maka konsekuensinya ya dia sebelum menjalankan semua itu ya harus tahu landasannya, harus tahu ilmu agamanya. Ya, tidak diperbenarkan, tidak diperkenankan seseorang mengatakan bahwa saya telah melakukan kewajiban A, B, C, D, saya telah meninggalkan keharaman A, B, C, D, namun ternyata tanpa dasar, yang artinya dia melakukan, dia beramal hanya berdasarkan hawa nafsunya atau pendapat pribadinya sendiri, ngarang-ngarang sendiri saja, maka ya kosong, ya zong. Nah, jadi tentu secara konsekuensinya syarat seseorang ingin menjadi wali ya harus paham ilmu agama. Allah tidak menjadikan seseorang itu masuk dalam derajat kewalian kecuali dijadikan orang tersebut paham ilmu agama terlebih dahulu, ya. Al-ilmu syar'iyyu ilal qadril daruri. Ilmu agama apa yang dimaksud, yaitu sebatas yang wajib bagi dirinya untuk diketahui. Walau biduni qira'atin fi kitab, meskipun dia memperoleh pengetahuan ilmu agama sekedar yang wajib bagi dirinya itu tanpa dia membaca kitab, tanpa dia ngajinya itu pegangan kitab, gitulah ya. Jadi yang penting bal bis sama' wa talaqqi min fami 'alimin fiqh. Yang penting dia berguru, dia talaqi, bahasanya musyafahah mungkin ya kalau di Indonesia. Dia mendengarkan penjelasan dari gurunya yang ahli dalam bidang agama, yang kompeten, yang memang kapasitasnya bisa untuk mengajar, ya, terpercaya, bukan orang yang suka bohong atau suka berkhianat, yang tidak berfatwa tanpa ilmu, yang tidak ngawur dalam menyampaikan urusan ya dalam agama itu. Maka meskipun dia ngajinya itu ngaji kuping, istilahnya jiping gitu ya, diperoleh dari pergaulannya bersama orang-orang yang alim terpercaya tadi, dia belajar secara konsisten, sungguh-sungguh ya, komitmen, apa yang diajarkan oleh gurunya dipahami dengan benar tanpa ada melenceng ya secuil pun, maka itu sudah sah sesuai prosedur meskipun tanpa pegangan kitab ya. Karena alim fiqh, gurunya memang ahlinya, sudah kompeten, sudah kapasitasnya untuk bisa ngajar dan terpercaya. La yustaratu ay yaqra'a fi kutubil ilmi, tidak disyaratkan untuk dia itu kemudian harus hatam kitab A, B, C, D, kitab apa gitu, misal di fikih atau di tasawuf atau di tauhid. Nah, yang penting poin besarnya, poin intinya itu dia sudah dapat, sudah memahami gitu loh. Asyartu ay yasma'a qadral kifayah. Terpentingnya ya adalah dia sudah memahami dari guru tadi ya, sudah melalui prosedur yang sesuai agama Islam, meskipun hanya dengan pendengaran tanpa adanya mencatat, menulis ataupun pegang kitab, sebatas yang wajib bagi dirinya untuk diketahui, untuk dipelajari, perkara akidah, perkara fikih, akhlak ya, muamalah, pokoknya yang menjadi kewajibannya ya. Jadi kalau misal kok dirinya belum wajib untuk pergi umroh atau haji karena belum mampu, ya maka
dia belum wajib aslinya ya, belum wajib untuk belajar tentang bab haji misal, bab zakat juga demikian misal. Nah, maka sebatas yang wajib bagi dirinya saja. Kemudian thumma in huwa jadda fasara qawiyan fi ta'atillah. Seandainya dia bersungguh-sungguh, komitmen betul-betul ya, kemudian dia kuat dalam ketaatan kepada Allah, Allah memberikannya hidayah taufik sehingga bisa berbuat taat, komitmen, konsisten, tidak melenceng belok kanan belok kiri. Qata'a nafsahu 'anil ma'asi, dia berjuang melawan nafsunya untuk meninggalkan perkara-perkara maksiat. Wa aktsara minal ibadah, dan komitmen, konsisten memperbanyak amalan ibadah ya, hablum minallah hablum minannas kata orang Indonesia, tetap dijaga juga. Allahu yusahilu alaihi, Allah memberikan kemudahan, menciptakan bagi dirinya ketaatan tersebut, kebaikan tersebut pada dirinya. Amma malam yata'allam ilmad din, sebaliknya jika seseorang malas atau ya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang enggak paham bahwa prosedurnya itu mestinya belajar, tapi apa yang terjadi pada dirinya, lam yata'allam, dia tidak mau belajar ilmu agama yang sekedar wajib bagi dirinya saja, itu enggak mau ya, yang secuil, yang sedikit, yang ya sebentar saja itu dia enggak mau, tidak mau menyempatkan waktunya untuk belajar yang pokok-pokok, yang wajib bagi dirinya, yang dasar-dasar, maka ya secara logikanya mustahil ya, fa mustahilun ayyakuna waliyan, maka bagaimana mungkin dia bisa menjadi wali? Yang pokok, yang wajib untuk dia lakukan dia enggak belajar, yang pokok, yang haram bagi dirinya untuk dikerjakan dia enggak belajar, berharap untuk menjadi wali, ya mana bisa. Yang terjadi adalah apa? Dia menyangka bahwa dirinya harus begini. Nah, menurut dirinya wajib untuk melakukan amal tersebut. Nah, ternyata sunnah. Nah, dia lakukan kesunahan itu sepanjang hidup. Ternyata tidak wajib. Nah, yang wajib malah dia tinggalkan. Seumur hidup dia berkali-kali dalam hidupnya itu meninggalkan kewajiban tanpa dia sadari, tanpa dia hiraukan, karena memang dasarnya dia nggak tahu, nggak belajar, tidak mau menyempatkan waktunya untuk mendengar, untuk membuang egonya, untuk mengalahkan arogansi nafsunya. Ya maunya apa? Biasanya melakukan yang sunnah, nanti berharap ya katanya syafaat, berharap berkah, berharap pertolongan. Nah, tapi apa? Tidak sesuai prosedur yang semestinya ya. Tidak mau melakukan yang semestinya. Ya memang berat untuk belajar yang dasar-dasar, kemudian fokus, tidak meremehkan, betul-betul menghargai ya, meskipun dia merasanya sudah paham. Nah, berat memang. Tapi kalau misal dia mau bersabar, dia mau betul-betul menyadari bahwa ini penting bagi dirinya, penting untuk kembali ke dasar, apalagi sih kira-kira yang kurang, yang belum dipelajari terkait misal sifat-sifat ketuhanan yang dia sembah, terkait misal akidah, keyakinan terhadap para nabi, para rasul, terkait misal dasar-dasar bagaimana cara menjaga keimanan, keislaman, supaya terhindar dari kemurtadan. Nah, bagaimana caranya jika misal sudah terlanjur keluar atau ya murtad, keluar dari agama Islam, bagaimana sih caranya untuk bisa kembali lagi ke Islam dengan prosedur yang benar, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan hanya sekedar kata orang, dan bukan hanya sekedar scroll di medsos. Nah, prosedurnya gimana sih yang aman, yang ada jaminan, yang memang arahannya dari Rasulullah, dari para sahabat, para ulama, memang demikian ya. Lagi-lagi bukan hanya berdasarkan hawa nafsu, pendapat pribadi, hanya menurut ukuran masing-masing,
tapi betul-betul kembali kepada ajaran syariat. Nah, kembali ke sanad ya. Jadi sanad keilmuan itu sangat penting ya. Mustahil ya orang yang tidak belajar ilmu agama sesuai prosedur kemudian dia menjadi wali ya. Kaidahnya Allah tidak akan mengangkat atau menjadikan seorang wali kecuali orang tersebut pasti sudah diciptakan oleh Allah menjadi orang yang paham ilmu agama yang pokok-pokok yang wajib bagi dirinya untuk dipelajari. Nah, wa yushtaratu aidan ay ya'mala bihi. Nah, tentu setelah mengetahui syaratnya diamalkan ilmunya yang tadi wajib bagi dirinya untuk dilakukan, yang haram bagi dirinya maka dia tinggalkan semuanya tanpa terkecuali. Ay ya'mala bil qadri alladhi ta'allamahu. Maka apa? Dia beramal dengan dilandasi ilmu, atau kalau sebaliknya tadi bahasanya dia berilmu untuk kemudian diamalkan. Ilmu yang bagaimana? Sekali lagi ilmu yang sebatas wajib bagi dirinya untuk dipelajari, untuk diketahui. Jadi tidak semua ilmu, sembarang ilmu dipelajari. Dia habiskan umurnya untuk mempelajari semua ilmu dipelajari. Balaghah, mantek, ilmu tafsir, ilmu hadis, semua dipelajari. Namun yang pokok malah terabaikan, malah diremehkan, disepelekan, dan ya naudzubillah, ternyata justru yang penting adalah kembali ke pokok dulu. Nah, kemudian baru setelah aman ya, silahkan untuk mencari keluasan tambahan ilmu-ilmu yang sekiranya memang diperlukan. Nah, jadi setelah tahu yang wajib diamalkan, setelah tahu yang haram ditinggalkan, dan itu tidak mudah ya, kecuali bagi yang Allah mudahkan. Makanya kita katakan, kita tutup di akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Allah yang memberi petunjuk dan memberi kekuatan kepada para hamba, kepada kita semua untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.